Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita pada pagi hari ini bisa menunaikan salat subuh berjamaah, berdoa, ditutup kali ngaji. Semoga amal ibadah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pengajian ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk muallif hadzal kitab, untuk pengarang kitab ini, penyusun kumpulan hadis-hadis dan maqalah sahabat dalam kitab ini, yaitu Syekh Syihabuddin bin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan untuk para leluhur kita yang telah mendahului kita, syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kita masuk di bab yang ketujuan, ya. Ketujuan artinya 77, ya. Ini maqalah yang kedua. Maqalah yang kedua. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Sayyiduna Abu Bakar, al-bakhil wa huwal mani mimma li nafsihi la yakhlu min ihdas saba'. Ini dari Sayyidina Abu Bakar. Orang bakhil itu yaitu orang yang menahan hartanya, itu tidak lepas dari 7 perkara. Jadi orang bakhil itu akan terkena 7 perkara. Yang pertama, 7 perkara yang muhlikat. Muhlikat itu yang bisa merusak diri. Muhlikat. Imma ayyamuta fajarisuhu man yabzul ayyufni wa fi nuskhatin yubaddir au yufarrik malahu. Yang pertama, dia mati, hartanya diwarisi orang yang merusak atau menghambur-hamburkan atau memporak-porandakan hartanya. Nah, di sini ya, orang yang bakhil itu menurut Sayyidina Abu Bakar enggak lepas dari 7 musibah, 7 masalah. Yang pertama, hartanya akan diwarisi oleh orang yang akan merusak hartanya. Yang akan merusak hartanya. Nah ini. Jadi duitnya akeh, ahli waris itu, anak-anak itu tidak bisa memanfaatkan hartanya untuk kebaikan, tapi hartanya hanya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi ai yukhrijuhu li ghairi ma amarallahu ta'ala. Jadi hartanya itu habis dintekno ahli waris, dintekno anak, bojo, untuk sesuatu yang apa? Li ghairi ma amarallah, untuk sesuatu yang dilarang agama. Nah ini Pak. Jadi hati-hati.
duwite akeh, marang ngono ditumpuk semasa hidup itu, ya. Tidak dipakai untuk hal-hal yang manfaat untuk agama, untuk masyarakat, duit ditumpuk ae. Akhirnya apa, Pak? Tiba nang anake. Nah, karo anake hartanya tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, tapi hartanya apa? Dihabiskan, dihambur-hamburkan, mubazir. Bahkan apa, Pak? Gak cuma dientekno, tapi dibuat untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Jadi kadang iku wong tua pinter golek duit, Pak, tapi tiba nang anak gak nurun, Pak. Jadi wong tua pinter usaha, sugih, duwe usaha iku sampai wis gak karuan, Pak, sak kecamatan paling sugih, Pak. Duwe truk kilo selawe, digawe ngangkutin pasir iku. Duwe toko material nang dinangsi. Almarhum tiba anak gak iso nglakokno, Pak. Gak iso nglakokno. Mandek. Akhirnya ya wis Garsito ilang, Pak. Treke Garsito ya sembuh. Jadi tiba nang anak iku, anak buah bapak iki gak nurut karo anake sing dadi bos anyar. Dianggap apa? Anak iki dianggap gak pinter. Kon gak iso, kon nurut aku ae. Jadi bos anyar iki, anak iki karo anak buah bapak iku dikongkon nurut dhek, kon nurut aku ae. Jadi gak nurut. Akhirnya usahane iku rugi, ya. Barang sakmono akene iku gak entek, ya. Akhirnya terus buak, ya. Akhirnya Garsito entek, Pak. Entek wis. Entek iku sak kabehe, Pak. Ya krana dhek iku anake wong sugih, biasa nyekel duit akeh, biasa bos, Pak. Jadi wong iki areke apik, ngebosi ya kan, entek akhire. Jadi enggak bisa mendatangkan uang, tapi bisanya menghabiskan uang. Asete wong tuwa ni tanah sing saarat-arat iku, karena dia anaknya orang kaya, biasa dalam bayangannya itu bisnis gede, MM-an, Pak. Akhirnya mlebu nang bisnis MM-an. Ngutang nang bank dengan agunan sertifikat tanah sing akeh iku mau, Pak. Diagunkan ke bank oleh duit belasan miliar. Gawe apa? Properti. Bisnis bangun perumahan. Dadakno yang dihasilkan dari penjualan ini gak nutut, Pak. Dengan untuk bayar cicilan gak nutut. Gak nutut. Akhirnya krana gak iso nyicil uang MM-an iku mau, akhirnya aset kabeh iku disita karo bank. Entek, Pak. Entek kabeh. Masya Allah, ya. Sampai apa, Pak? Sampai rumah utama, rumah induk iki katut kesita, akhirnya ibuke dikontrakno, Pak. Masya Allah. Sampai orang tuanya dikontrak. Entek. Jadi orang tua yang pinter bisnis belum tentu anaknya pinter bisnis.
iso ndolekno duwe akeh, anake gak iso, akhirnya entek. Jadi wis entek, bubar wis. Iku padahal ben paling sugih sak kecamatan. Jadi itu, Jadi harta itu supaya dimanfaatkan untuk kebaikan. Gak sekedar ditumpuk ngono ae. Sekedar ditumpuk Ya kalau orang itu punya kesadaran sosial, ya lebih baik harta yang banyak itu digunakan untuk manfaat orang banyak. Kayak nyumbang pesantren, kayak nyumbang masjid, kayak ngasih santunan anak yang tidak mampu nanggung, anak wong miskin, SPP ini dibayari, dihitung, didata, sapa di sekitar rumah iki sing anake wong gak mampu, sing gak bayar, sing angel bayar SPP ditanggung. Itu lebih manfaat. Timbangannya ditumpuk. Jadi kata cerita, cerita itu kata. Jadi itu Jadi hartanya habis tanpa hasil, jadi mubazir. Atau dikeluarkan di luar ajaran, artinya tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian au yusallitumullah alaihi sultanan jairan fayakhudhuhu. Atau dia disita hartanya oleh penguasa yang jahat. Nah, ini zaman dulu, Pak. Zaman dulu itu penguasa itu bisa mengambil harta rakyat itu seenaknya sendiri. Zaman dulu, zaman penguasa-penguasa raja-raja yang lalim, wah itu main sita-sita, Jadi zaman dulu itu kan zaman premanisme, Pak. Preman niku lak ngoten niku nggih. Maksa mengambil hak orang dengan berbagai alasan, padahal itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Duduk keamanan, duduk sopo meksa njaluk uang keamanan, padahal bukan hansip, ya bukan polisi, ya bukan siapa. Nah, itu terjadi pada level yang paling atas. Kayak zaman dulu itu penguasa yang ngoten itu. Ayo dipaksa. Jadi hartanya diambil oleh penguasa yang lalim. Barang ngono entek wis, Nah, zaman dulu itu ada. Yusallitumullahu alaihi sultanan jairan fayakhudhuhu. Nah, itu semuanya juga atas kehendak Allah. Artinya bisa jadi memang Allah menjadikan ada penguasa yang model gitu untuk mengambil hartanya orang-orang yang bakhil. Di sini disebutkan yang bakhil. Ada juga yang memang penguasa yang tidak jair, tidak lalim, tapi memang ingin menegakkan apa yang seharusnya, ingin menegakkan apa yang seharusnya. Ya apa itu? Didelok, iki kok suwuge gak karuan iki. Sementara
Kalau sekedar nurutin pajak apa itu masih terlalu banyak kekayaan dia. Akhirnya kemudian dipanggil, kamu harus bantu negara. Jangan cuma sebatas itu. Buat apa harta sebanyak itu? Nah, ini terjadi, Pak. Jadi ini terjadi. Jadi Raja Saudi yang sekarang ini, yang berkuasa itu putra mahkota Muhammad bin Salman, bapaknya Salman. Bapaknya sudah tua, sudah enggak nyekel kekuasaan. Rojone tetap Raja Salman, tapi yang berkuasa putra mahkota. Sudah dilimpahkan, semuanya dilimpahkan ke anaknya. Nah, setelah putra mahkota ini berkuasa di Pasrano, orang yang kaya-kaya dipanggili, ayo, dipanggil, dimasukkan ke hotel mewah. Wes, kamu harus store, harus berikan untuk negara. Jangan kamu nikmati sendiri ya harta sebanyak itu. Buat apa uang sebanyak itu? Itu, Pak. Akhirnya gak ditokno teko hotel, gak ono kepastian kape ngei piro. Itu. Akhirnya setor, Pak. Gitu. Nah, jadi dipaksa untuk mau memberikan hartanya yang melimpah itu kepada negara. Nah, tentunya di sini ada batasan-batasan kepatutan, ya. Kalau ikut negara maju nggak berani melakukan seperti itu, sebab semuanya ada aturannya. Seperti ono pajeke sekian persen itu dilakoni ya wis. Perkara hartane sik akeh ya sudah, itu punya kamu. Gak apa-apa rakyat luwih sugih teko negara. Itu kalau sistem kapitalisme barat. Sistem kapitalisme barat itu mendukung pribadi kaya raya terserah. Yang penting bayar pajak. Semakin kaya pajaknya semakin gede, negara semakin untung. Itu prinsipnya negara kapitalis, negara barat. Tapi negara sosialis tidak. Individu nggak perlu, tidak boleh terlalu kaya. Kenapa? Sijine gak butuh, lorone kolek semakin kaya semakin poso. Karena dia megang harta. Harta itu kekuasaan, Pak. Dia bisa mempekerjakan orang dan bisa menghentikan orang, terserah dia, sebab dia yang gaji. Nah, itu artinya rawan. Rawan di situ ada apa? Ada melakukan sesuatu yang seenaknya karena dia memiliki harta yang banyak. Nah itu ya. Jadi orang yang bakhil bisa jadi akan ketemu penguasa yang akan menyita hartanya, fayakhudhahu aw malahu minhu ba'da tadlil nafsihi, setelah dia direndahkan, bita'dzib, atau bahkan dengan disiksa. Au yuhayyiju au yuharriku wahu lahu syahwatan tufsidu alaihi malahu. Nah ini ya. Duitnya akeh. Akhirnya sama Tuhan apa? Dicoba. Syahwatnya dinaikkan, digerakkan. Nah itu. Jadi akhirnya nuruti syahwat, wis maksiat dilakoni. Karena apa? Karena kebanyakan duit. Ya. Tuh, jadi tingkah polae macam-macam. Syahwatan tufsidu alaihi malahu, yang akan merusak hartanya. Nah, itu fitil kasyahwah. Ini banyak ini ya. Ini banyak ceritanya.
Hiburan itu makan biaya. Jadi lek wong sing gak duwe ya gak iso. Nuruti syahwat itu pakai biaya. Nah, orang yang duitnya banyak itu yang berat. Karena dia bisa membeli itu semuanya. Jadi ya berat. Jadi lek gak wong sing teman-teman iso mengendalikan diri, itu bisa jatuh ke dunia hitam, ya. Tuh. Bahaya, Pak. Nek gak nyekel duit ngene iki ya wis. Kabeh pola macam-macam ya. Ya gak iso gak ono bodone ya. Tapi yang kaya itu, dan itu bisa habis itu. Bisa habis ya. Masa nyenengi wong, nyenengi arek, ngono dirok duite, ya kan? Njaluk iki, njaluk iku, ya. Diancam. Lek gak nukokno, kok tak tinggal. Ya mergo dhek seneng gendengi, akhirnya dituruti, Pak. Kok njaluk omah ditukokno semuanya atas nama istrinya. Ya. Atas nama Mbok Nom, mesti kedua semuanya. Yang atas nama dia enggak ada, atau mungkin sedikit sing lawas, sing anyar-anyar. Itu sudah secara langsung hartanya itu ke yang atas nama itu. Tuh. Banyak itu ya. Akhirnya entek. Marang ngono sing mbok nomi ngamuk. Sampean duwe nyenengi arek liya maneh ya. Akhirnya terus nglawan. Padha-padha ngono aku ya iso, ya kan. Ngono. Padha-padha ngono aku ya iso. Akhirnya gegeran, Pak. Karena enggak mau dimadu, padahal dia itu memadu istri yang pertama. Tapi iki kape sing ketelu gak oleh ngamuk. Akhirnya njaluk cerai. Keturutan cerai temenan, Pak. Iku harta wis atas nama istri yang kedua. Itu. Jadi ngono iku kegudo urusan donya itu. Tuh yuhayyiju ay yuharriku wahu lahu syahwa tufsidu alaihi malahu. Jadi syahwatnya diturutin, fitil ka syahwa, sentek, ditintek, akhirnya terus ya wis, ujung-ujungnya ya wis balik nang asale. Au yabdu lahu ra'yun au yadharu minhu fikra fi bina'in au imaratin fi bina'in au nahwi fi ardin kharab. Nah ini duitnya akeh, nggak mau disedekahkan atau diinfakkan untuk amal kebajikan. Akhirnya dia punya ide bangun gedung di lokasi yang ternyata lokasinya itu rawan bencana. Wis, Pak, bangun MM-an marang ngono kena lindu, horeg, ambruk, Pak. Entek, Pak, wis. Bangun MM-an entek. Isi pulang. Aili dzalikal mal nakbah. Nah ini. Atau dia terkena musibah dunia seperti apa? Tenggelam. Min gharakin fil mal ay harkin, atau
jadi tenggelam ya. Naik kapal, kapalnya diangkut pakai hartanya banyak dan tenggelam. Kemudian terus au harok. Harok itu kebakaran. Nah ini ya. Koyo nentek krono kebakaran, binar. Ai sarikotin atau dicuri orang, dirampok, wa ma asbah dzalik. Dan yang lain-lain min isobatil mator awid dud awil firon, atau hartanya itu rusak karena kepangan rayap atau kepangan tikus, bisa saja duit disimpan lali, ya Pak, kelalen. Berang-berang tahun akhirnya kepangan rayap. Iso yang dikrikiti tikus, awil firon. Au yusibuhu ay badanau illah daimah, atau badannya terkena penyakit daimah permanen. Kena loro sing permanen. Fayung fiku malahu fi mudawatiha au, sehingga hartanya habis untuk nambani. Wah iki katan iki, Jadi wonten kanca niku nggih gaya hidupe jet set, nggih, gaya hidup artis. Memang dia ya wis memang dari keluarga yang mampu, Pak. Jadi gaya hidupnya itu mewah lah ukuran kita. Senengane otomotif mobil, ya. Gak mobil-mobil sing model biasa-biasa ngoten, Pak. Gak sing model Avanza apa iku gak masuk iku mobil rakyat iku. Mobil mewah, Volvo, ngoten-ngoten niku. Jadi sing kelas sing mobil mewah itu. Tapi nggih pancen nggih seneng hiburan macam-macam, nggih. Nggih pun lami loro-loron niku, nggih. Jadi pasang ringnya itu 3. Itu setiap hari itu setiap makan tuh minum obat itu 13, Pak. Jadi isuk 13, awan 13, bengi 13. Jadi sedina itu 30 songo. Nah, mau dipasang lagi ringnya jadi 7. Bingung deh, gak aku mau ya. Nah ini ya. Tapi memang ya wis gaya hidup, Pak. Pancen orang elit ya. Tapi nggih alhamdulillah ya tergolong santri, Pak ya. Biarpun seikilah ya ro agama ro iki, cuma memang mungkin bawaannya memang dari keluarga yang bermewah-mewah ya. Jadi biasanya begitu modelnya itu. Jadi ya fisiknya seperti itu kondisinya itu. Yang lain lagi banyak. Kalau masalah orang yang kaya kemudian sakit terus habis banyak itu. Dan memang orang itu sesuai dengan apa yang dimiliki, Pak. Lek duite akeh iku enteke akeh. Lek duite akeh, Pak, berobat, gak percaya karo rumah sakit Indonesia, Pak. Sampai melayu nang Singapura. Sampai melayu nang Malaysia. Jadi kurang percaya, dianggap kurang mandi, kurang pinter.
Duite entek akeh wis. Sak ambrang-ambrang. Lek duite ana sakmono, ya pengobatane sakmono. Jadi menyesuaikan. Perkara nanti sehat, sembuh dan tidak itu ya banyak faktor, enggak semata-mata karena rumah sakit juga, tidak. Nah ini ya, di sini. Di sini kekuasaan Tuhan itu, ya. Kekuasaan Tuhan itu, ya. Mengatur semuanya, ya. Semuanya diberikan jalan sesuai kemampuannya masing-masing. Itu, ya. Itu ya. Ayudfinuhu malahu fi maudhi'in minal mawadi' fayansahu fala yajidu. Atau uang yang banyak tadi ditaruh di tempat terus dia lali, didelendi. Nah itu. Fala yajidu, maka dia kehilangan. Au yamutu huwa qabla ay ya'khudha ma lahu min zalikal maudhi'. Atau dia meninggal sebelum hartanya diambil, ya. Duitnya disimpen lali ndekeke utawa kedisian mati. Min zalikal maudhi' wala ya'rifu ahadun maudhi'a dzalik. Kana sing ngero didelendi barange. Zalikal mal. Fahadhi kulluha musyahadah minan nas. Ini semuanya ada dalam kehidupan manusia. A'udzubillah minal bukhli. Semoga kita dijauhkan dari kebakhilan. Jadi itu tadi, semoga kita tidak termasuk orang yang bakhil. Semoga kita bisa memanfaatkan harta kita untuk kebaikan, ya. Sebetulnya kebahagiaan itu ketika kita bisa membantu orang lain. Itu kebahagiaan, Pak, ya. Jadi bukan banyaknya harta, bukan, ya. Banyak, Pak. Alhamdulillah, ya. Pergaulan niki kula nggih alhamdulillah lah kathah, ya, kenal-kenal kanca macam-macam dah, macam-macam. Ya, seorang yang bahagia itu orang yang tenang, anteng, ya, mudah tertawa, seneng, banyak, ya. Ono sing bingung, gegeran karo sing wedok. Omane apik. Sing wedok njaluk cerai. Omane magrong-magrong. Terus lha kok cerai kok sing manggon omah iki sapa? Anake gak duwe anak, Pak. Gak duwe anak. Omane apik. Apik, Pak. Mlebu iku dijaga polisi. Karo bojone gegeran ae. Terus gak duwe anak. Iku apa gak sumpet tok ta iku, ya? Macam-macam, ya. Jadi semoga kita bisa menjadi orang yang bisa manfaatkan harta sebaik mungkin, dan semoga kita tidak tergolong orang yang bakhil. Yang tadi disebutkan dalam kitab ini akan banyak perkara yang itu tidak baik bagi dirinya. Aqulu qouli hadza wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu kulli sahabah rasulullah walhamdulillahirabbil alamin wa ma ja'alna imanan daima wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa badan 'alal bala'i sabira wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah innaka anta khairur raziqin rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Cukup sekian, aku qouli hadza wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.